warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Inyuman Haryantara selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Nini Handayani selaku pengajar praktik, dan Bu Ida Sulistiawati, rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Dewi Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang saya lakukan di sekolah terhadap rekan sejawat saya, Bu Ida Sulistiawati. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pra-supervisi. Selamat siang, Bu Ida. Siang, Bu Dewi. Bagaimana, Bu Ida? Apakah sudah longgar ini waktunya? Alhamdulillah, anak-anak sudah pulang, jadi sudah longgar. Baik, Bu Ida. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik, Bu Ida, di dalam kelasnya Bu Ida nanti ya. Nah, adapun supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Ida dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Bu Ida dalam menciptakan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Adapun supervisi akademik ini nanti akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Yang pertama kita lakukan yaitu pra-supervisi. Baik, dalam kegiatan ini saya akan melihat kesiapan Bu Ida dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Dari kegiatan kita ini apa ya yang Bu Ida harapkan? Saya berharap dari supervisi ini nanti saya dapat bertukar pendapat dan berbagi pengalaman dengan Bu Dewi terkait pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, dan saya juga mohon saran dari Bu Dewi untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan sehingga pembelajaran saya nanti menjadi lebih menarik dan lebih baik lagi. Jadi harapan Bu Ida bisa meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran ya Bu Ida. Nah, saya berharap nanti saat kegiatan observasi kita seperti rekan sejawat, tidak ada nanti takut dinilai atau seperti apa gitu ya Bu Ida. Nah, ini nanti dalam kegiatan observasi nanti saya akan mengamati ketika Bu Ida melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kalau boleh tahu saya, Bu Ida, besok Bu Ida akan mengajarkan materi tentang apa ya? Untuk pembelajaran besok saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait keliling lingkaran. Keliling lingkaran, baik. Kalau boleh tahu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu Ida? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi tujuan pembelajarannya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Ya, seperti itu ya Bu Ida. Nah, Bu Ida tentunya sudah melakukan beberapa persiapan ya Bu Ida. Boleh diceritakan Bu Ida persiapannya seperti apa yang dilakukan? Persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran, dan LKPD sekaligus evaluasi. Persiapannya dilaksanakan Bu Ida sudah banyak sekali ya. Bu Ida sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran, serta LKPD ya. Dalam persiapan itu Bu Ida apakah mengalami kesulitan? Ada sedikit kendala, terkadang media yang saya siapkan untuk anak-anak itu ada sebagian yang kurang menarik siswa sehingga anak-anak pada saat pembelajaran kurang begitu antusias. Jadi terkait media pembelajaran ya Bu Ida. Ya, betul. Baik. Kalau dari peserta didik sendiri Bu Ida, bagaimana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran khususnya materi matematika ini? Untuk peserta didik itu pemahaman siswa itu beragam. Ada siswa yang sangat senang dengan matematika sehingga anak-anak tersebut cepat paham dengan apa yang saya sampaikan, tetapi ada anak yang kurang suka dengan matematika, bahkan tidak suka dengan matematika. Mereka dalam menerima materi yang saya sampaikan itu cukup mengalami ada yang lambat dan ada yang sedang-sedang saja.
Jadi tadi Bu Ida terkait persiapan, terkadang terkendala dengan media yang digunakan ya Bu Ida, media yang menarik. Kemudian dari peserta didik sendiri ada siswa yang pemahamannya sudah tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang masih rendah dalam pemahamannya. Baik, dari kesulitan atau tantangan yang dihadapi Bu Ida, barangkali ada strategi yang dilakukan Bu Ida untuk mengatasi itu. Strategi untuk anak-anak tersebut biasanya pada saat pembelajaran anak-anak saya dampingi, saya dekati, terutama anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, bukan kesulitan sebenarnya, tapi yang lebih lambat dalam memahami materi tersebut akan saya dekati. Misalnya ketika anak akan mengukur lingkaran yang sudah disiapkan tersebut, anak-anak kadang tidak pas pada saat mengukur ataupun juga kadang menghitung. Anak-anak itu terkadang di dalam menghitung kurang teliti, kadang seharusnya dikalikan tetapi sama anak-anak dikurangkan. Jadi anak-anak yang yang suka dalam pemahaman matematika dengan bantuan dan pendampingan sedikit demi sedikit sudah bisa memahami materi tersebut. Dan jadi Bu Ida melakukan pendampingan ya, khususnya bagi peserta didik yang masih memerlukan itu pemahamannya yang masih kurang. Kemudian kalau dari LKPD-nya bagaimana Bu Ida, atau evaluasinya untuk anak yang nilainya mendapatkan nilai yang pemahamannya sudah tinggi, rendah, dan sedang, itu bagaimana? Untuk pembuatan LKPD atau evaluasi, saya membuat dengan beragam. Jadi anak yang kemampuannya sudah tinggi, saya beri soal yang lebih sulit, sedangkan anak yang kemampuannya sedang dengan soal yang sedang, sedangkan anak yang kemampuannya masih kurang, itu saya beri soal yang paling mudah sekali sehingga semua anak bisa menyelesaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing yang berbeda. Baik, seperti itu ya Bu Ida. Jadi peserta didik yang sudah paham itu barangkali kalau di pelajaran matematika diberikan angka yang tinggi ya, gitu ya. Terus kemudian yang nilainya besar, kemudian anak yang pemahamannya masih kurang diberikan soal dengan menghitung angka yang kecil yang masih sederhana. Seperti itu ya Bu Ida. Jadi ini Bu Ida bagus sekali nih, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ida, sudah memetakan kebutuhan peserta didik ya Bu Ida. Terkait untuk tadi ya Bu Ida, pembelajaran media pembelajaran tadi, katanya Bu Ida masih kurang menarik. Kalau strategi apa yang bisa Bu Ida lakukan ini untuk membawa media pembelajaran ke kelas yang menarik? Barangkali kalau pembelajaran tentang keliling lingkaran, media yang digunakan apa ini? Untuk saat ini masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Benda konkret jadi ya Bu Ida, membawa benda-benda yang ada di sekitar, begitu ya Bu Ida? Iya, benda-benda yang ada di sekitar siswa. Ya. Jadi Bu Ida membawa benda-benda konkret, anak-anak menghitung lingkaran dari benda yang dibawa. Benda yang dibawa tadi dengan menggunakan meteran kain seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Ida. Kadang-kadang kalau anak itu dengan gambar itu kan mengira-ngira, membayangkan ini apa. Kalau menggunakan, saya rasa dengan media yang konkret itu, benda yang konkret ini anak akan lebih mudah memahami nanti ya Bu Ida. Baik, tentang kegiatan kita hari ini yaitu tentang supervisi akademik ini ya. Nanti ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya. Coba Bu Ida ceritakan area pengembangan kompetensi apa yang Bu Ida harapkan? Untuk pengembangannya mungkin di kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan mengajar saya, meningkatkan kompetensi mengajar saya sehingga pada pembelajaran yang saya lakukan nanti setelah ini menjadi lebih menarik lagi dengan adanya masukan saran dari Bu Dewi, sehingga anak-anak
dalam pembelajaran nanti lebih antusias dan lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian selain itu mungkin dalam kemampuan emosional dan sosial saya juga perlu saya tingkatkan, karena terkadang ketika anak-anak yang sulit dalam memahami materi itu, saya itu kadang merasa agak bagaimana itu. Jadi untuk memfokuskan kembali anak-anak, saya menggunakan ice breaking. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Bu Ida. Jadi area pengembangan nanti yang diharapkan setelah kegiatan supervisi ini nanti Bu Ida bisa meningkatkan kemampuan dalam mengajar ya Bu Ida, menggunakan metode yang menarik, kemudian juga meningkatkan kompetensi sosial dan emosional seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, termasuk strateginya ya Bu Ida tadi, menggunakan ice breaking dalam pembelajaran untuk memfokuskan anak-anak mulai bosan gitu ya. Iya betul sekali. Jadi tujuannya tadi untuk memfokuskan kembali ya Bu Ida. Wah luar biasa sekali ini Bu Ida. Baik, memang kita memerlukan itu, kontrol emosi kita juga sangat diperlukan ya Bu Ida. Baik, mungkin hari ini untuk kegiatan prasupervisi kita hari ini sampai di sini dulu Bu Ida. Untuk persiapannya nanti barangkali Bu Ida mengalami kesulitan, barangkali bisa bercerita ke saya. Kalau saya bisa membantu nanti akan saya bantu Bu Ida. Rencananya kita akan melaksanakan pembelajaran kapan Bu Ida? Insya Allah besok. Besok ya. Baik, nanti saya akan ke kelas Bu Ida melaksanakan supervisi. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan supervisi nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Ida. Kita akan bertemu lagi dalam kegiatan pasca supervisi. Kita akan cari solusi terkait apa kendala ketika pembelajaran, kemudian akan kita menentukan tindak lanjut dari kegiatan supervisi yang kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Selamat siang. Nyanyikan lagu Halimah, itulah hari kemerdekaan kita yang berbeza, dua kemanusiaan yang ada, pelajar Pancasila beriman dan motor kuda, indah, cerdik, yes, oke. Keyakinan kelas 6C, keyakinan kelas 6C, satu kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kemarin, anak-anak masih ingat tidak? Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang mengukur keliling lingkaran. Masih ingat? Masih. Hari ini kita akan mempraktekkan mengukur benda yang sudah kalian bawa dari rumah. Caranya bagaimana untuk mengukur? Sudah membawa bendanya? Ini tadi kita harus bertemu dengan gini guys. Setelah bertemu ini kalian lihat di situ pada angka berapa, oke? Bisa? Bisa nggih? Coba sekarang dicoba.
Sini. Minuman api jam juga. Nah. Kembali kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi yuk, tepuk semangat. Nah, kalian tadi sudah bisa mencari keliling dari benda yang kalian bawa. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan permasalahan yang ada di gambar soal ini ya, dikerjakan secara mandiri, dikerjakan sendiri. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Anak-anak nanti di rumah jangan lupa untuk belajar kembali deh, agar kalian lebih memahami lagi apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu. Silahkan bukunya dimasukkan di dalam tas. Kemudian dipimpin untuk berdoa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nini selaku pengajar praktik, terima kasih atas waktunya Bu Nini bisa hadir dalam rangkaian kegiatan aksi nyata saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca supervisi Bu Nini. Kemarin saya dan Bu Ida sudah praktik supervisi akademik di dalam kelas, dan hari ini pelaksanaan kegiatan pasca supervisi. Ya, monggo. Terima kasih Bu Ida. Kita lanjutkan ya Bu Ida. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra supervisi, kemudian supervisi di dalam kelas ketika Bu Ida melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian hari ini kegiatan lanjutan kita yaitu pasca supervisi. Kita akan merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin ya Bu Ida. Dari kegiatan pasca supervisi ini, tujuan apa yang Bu Ida harapkan? Dalam kegiatan ini saya berharap mendapatkan penguatan dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin, terutama kemampuan pedagogi saya di dalam mengajar anak-anak dan kemampuan sosial emosional saya. Baik, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin ya Bu Ida sudah menyusun rencana RPP, strategi, kemudian media pembelajaran. Dari RPP yang sudah Bu Ida buat, adakah langkah-langkah di RPP yang kemarin belum terlaksana Bu Ida menurut Bu Ida? Alhamdulillah semua langkah-langkah di dalam rencana pembelajaran saya sudah dapat terlaksana dengan baik, tetapi di menit-menit terakhir di akhir pembelajaran itu terkesan terburu-buru karena ada informasi banjir melanda Trenggalek, sehingga anak-anak segera berkemas dan segera meninggalkan ruangan agar anak-anak tidak bisa terhindar dari banjir. Iya, betul sekali Bu Ida. Kemarin sempat panik juga ya Bu Ida. Di tengah-tengah pembelajaran itu hujan deras memang, jadi suasananya sangat genting. Sekolah memulangkan anak-anak supaya segera dijemput karena kondisi yang di Trenggalek sudah banjir, sudah datang seperti itu ya Bu Ida. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ida setelah melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik kemarin Bu Ida?
Sebenarnya pada saat pembelajaran kemarin ada sedikit gugup dan grogi karena biasanya di dalam kelas itu kita kan mengajar sendiri. Nah, kalau didampingi itu meskipun sudah terbiasa mengajar setiap hari, tetap ada rasa grogi, tetapi alhamdulillah setelah berjalan beberapa menit saya sudah bisa menguasai keadaan sehingga pembelajaran pada hari itu dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik. Alhamdulillah ya Bu Ida bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dari supervisi akademik ini Bu Ida, apa yang sudah Bu Ida sadari atau pahami setelah melaksanakan supervisi akademik kemarin? Ada beberapa hal yang saya pahami, yaitu bahwa sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita harus mempersiapkan diri mulai dari rencana pelaksanaannya, dari RPP-nya, kemudian media-media yang kita gunakan, kemudian strategi dan metode apa yang akan kita gunakan, dan yang terpenting adalah pemetaan kemampuan siswa, karena kemampuan siswa di dalam kelas itu beragam, ada yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Betul sekali Bu Ida. Kalau saya mengamati kemarin kegiatan di dalam kelas, Bu Ida sudah melaksanakan sesuai dengan rencana. Pemetaan kebutuhan belajar itu sangat-sangat penting sekali. Kemarin direncanakan ya Bu Ida cerita di kegiatan praobservasi bahwa pemahaman anak terhadap materi pembelajaran terutama matematika, ada yang sudah pemahamannya tinggi, ada sedang, ada rendah, kemudian perlakuan yang diberikan Bu Ida kemarin sudah tampak, sudah berbeda. Jadi Bu Ida sudah luar biasa sekali memfasilitasi anak-anak supaya kebutuhan anak-anak itu terpenuhi ya Bu Ida. Oke. Dari yang Bu Ida sampaikan tadi, yang Bu Ida akan lakukan ke depannya. Untuk langkah ke depannya, setiap pembelajaran saya akan menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi, dan tentunya saya harus selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama ketika menghadapi masalah yang ada di dalam kelas. Dan yang terpenting adalah bagaimana saya meningkatkan emosional saya. Jadi selain kemampuan pedagogi dan juga kompetensi sosial emosional juga ya Bu Ida yang tadi kemarin. Ya, saya sempat melihat Bu Ida sudah melaksanakan ice breaking sebagai untuk memfokuskan siswa supaya bisa fokus lagi dalam belajar seperti itu ya Bu Ida. Bu Ida tadi sudah mengungkapkan perasaan Bu Ida, kemudian kendala atau masalah apa ya yang Bu Ida alami kemarin? Ada sedikit kendala di dalam kelas, terutama pada saat kegiatan pembelajaran kelompok itu anak-anak kan melaksanakan kegiatan mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Ketika saya sedang mendampingi salah satu kelompok dan kelompok lain itu sebenarnya sudah juga melakukan kegiatan pengukuran, tetapi ada beberapa siswa yang ngobrol sendiri. Nah, itu sebenarnya saya sudah melakukan tindakan dengan bertanya kepada siswa tersebut agar siswa tersebut kembali fokus bahwa saat itu mereka harus melakukan kegiatan pengukuran pada benda-benda yang sudah disiapkan anak-anak tersebut. Dan saya sudah berusaha menggunakan ice breaking juga. Jadi salah satu kendalanya itu tadi kalau boleh saya menangkap dari cerita Bu Ida, dan benar sekali Bu Ida, saya kemarin juga mengamati kegiatan di dalam kelas, ada beberapa anak memang ketika Bu Ida melakukan pendampingan ke kelompok lain, ada siswa yang ngobrol, ada main-main, malah meterannya itu dibuat main-main. Betul sekali Bu Ida. Apa ya Bu Ida yang menyebabkan itu terjadi? Anak tersebut menurut dia itu media yang digunakan masih kurang menarik bagi dirinya,
atau bisa jadi anak tersebut kurang suka dengan matematika sehingga anak tersebut tidak segera memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin begitu. Jadi kurang memahami, kurang menarik kalau menurut Bu Ida ya, kurang memahami sehingga anak ya asik bermain sendiri. Apalagi di situ Bu Ida padahal sudah membawa benda konkret ke dalam kelas ya, anak mengukur itu. Jadi kalau Bu Ida mencoba dari tadi kan kurang menarik ya, barangkali nanti gimana kalau Bu Ida membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Padahal kalau menurut saya anak itu sudah praktek langsung. Barangkali anak itu kan gaya belajarnya mungkin berbeda ya Bu Ida. Bisa kedepannya membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran. Jadi nanti kan kita anak kalau praktek itu gaya belajar yang kinestetik, dia mungkin cepat, yang suka itu anak akan menarik ini, dia ngukur sendiri. Barangkali nanti bagi anak yang kurang antusias bisa disiapkan media pembelajaran seperti video pembelajaran. Jadi nanti berupa media audio visual untuk memenuhi kebutuhan atau gaya belajar siswa yang lainnya. Seperti itu Mbak, barangkali bisa dipraktekkan ya Bu Ida. Terus untuk terkait ice breaking tadi, apakah sudah Bu Ida sudah menarik siswa untuk fokus lagi ke pembelajaran? Sebenarnya ice breaking itu sudah fokus anak-anak, tapi tetap aja ada 1-2 anak yang tetap tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin ice breaking-nya kurang menarik atau bagaimana? Mungkin barangkali sudah sudah sering saya dilakukan, jadi anak-anak bosan, bisa jadi seperti itu. Kalau Bu Ida pernah melaksanakan teknik stop yang kemarin kita sudah berbincang-bincang kemarin Bu Ida, ketika untuk meningkatkan kesadaran penuh anak-anak bisa menggunakan teknik stop yang di dalam kelas itu. Belum ya. Barangkali nanti bisa dicoba Bu Ida, teknik stop, kita berhenti sejenak, ajak anak untuk rileks, ambil nafas, tarik nafas, kemudian bisa memfokuskan kembali anak-anak pada pembelajaran. Barangkali besok bisa dicoba ya Bu Ida ya, supaya anak kembali fokus. Ya, anak itu konsentrasi 45 menit itu sudah maksimal. Jadi setelah itu barangkali nanti ice breaking atau teknik stop kita bisa terapkan di kelas. Seperti itu ya Bu Ida. Dari kegiatan ini Bu Ida, apa ya dapat kita ambil atau kita simpulkan dari kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan mulai dari kegiatan persiapan kemarin, kemudian sampai kegiatan pasca supervisi akademik ini tadi Bu Ida. Yang jelas saya bersyukur sekali, senang, dan dengan adanya kegiatan ini saya jadi lebih tahu di mana kekurangan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga ke depan saya bisa memperbaiki pembelajaran saya sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik dan anak-anak semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Saya juga berharap kita bisa kolaborasi ya Bu Ida, tentunya kita bisa menyiapkan pembelajaran. Nanti barangkali kita bisa sampaikan kepada sekolah apa sekiranya untuk tindak lanjut kegiatan ini, kesulitan apa yang ada di kelas. Barangkali dalam membuat media pembelajaran yang menarik kita bisa mendatangkan narasumber ke sekolah, itu nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu ya Bu Ida, supaya kita bisa melaksanakan atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dalam mendampingi anak didik di dalam kelas. Terima kasih Bu Nini atas waktunya Bu Nini. Sama-sama, Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.